Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai baca hadis yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Radhiya mugi ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abdullah lan Umar bin Khattab. Jadi ini Abdullah bin Umar niki putrane Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kala dawuh sinten Abdullah bin Umar, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Rasul, bunia den jenengake apa al-Islam Islam ala khamsin kelawan 5 perkara. Jadi ala khamsin di sini itu kalau dalam syarahnya alanya bimana ba atau bimana min. Jadi bukan makna Allah. Bunia dan jenengake opo al-Islamu Islam ala khamsin kelawan 5 perkara. Syahadatian rupane nyekseni ing temen setuhune kelakuan. Syahadatian rupane nyekseni ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temestuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengake salat. Wa itaiz zakati lan aweh zakat. Wa hajjil baiti lan haji ing dalam Baitullah. Wa shaumi ramadhana lan poso ing dalam bulan Ramadan. Rawahu riwayataken hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Ini hadis ketiga menjelaskan tentang pondasi agama Islam itu ada dibangun atas 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, haji dan puasa. Nah ini mungkin riwayat-riwayat hadis lain cuma beda urutan ya antara hajjil baiti sama shaumi Ramadan. Cuma yang jelas kewajiban shaumi Ramadan itu lebih dahulu timbang kewajiban haji. Jadi ibarat sebuah bangunan, pondasinya itu ya 5 ini. Ibarat Islam itu, kalau Islam itu sebuah bangunan maka pondasinya 5 ini. Sedangkan kewajiban-kewajiban lain itu seperti perabotan. Terus lanjut hadis ke-4. Al-hadisur rabi' an Abi Abdurrahman dan riwayataken saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud, haddatsana cerita ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasul iku as-shadiqu wong kang temen utawa wong kang bener. Kasotiku wong kang bener, almasduku kang den benerake. Inna ahadakum, ceritane Kanjeng Nabi, inna ahadakum temen setuhune salah siji sira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu ciptaane ahadakum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke ahad arba'ina ing dalam 40 apane yauman dinane nutfatan halih rupa mani sumayakunu nuli ana apa ahad iku alakotan dadi getih kempel. Iku ala kotan dadi getih kempel misla dalika halih madani mengkono-mengkono arba'ina yauman.
hale madani mengkono-mengkono arba'ina yauman summa yakunu nuli ono apa ahad iku mudghatan daging kempel. Kalau tadi getih kempel, sekarang mudghatan daging kempel. Misla dalika hale madani mengkono-mengkono arba'ina yauman summa yursalu nulitin utus ilaihi maring ahad sopal malaku malaikat fayu fahu nulitin tiupake fihi ing dalem ahad utawa ma fi badni umbihi ya apa arruhu ruh wa yu'maru lan den perintah sapa malak wa yu'maru lan den perintah sapa malak bi arba'i kalimatin kelawan nulis papat pira-pira kalimat rupani pikat birizkihi nulis rizkini ahad wa ajalihi lan mongso uripe ahad wa amalihi lan penggaweane ahad wa syakiyun hal huwa syakiyun hal huwa ana ta utawi ahad iku syakiyun wong kang cilaka wa syakiyun hal huwa ana ta utawi ahad iku syakiyun wong kang cilaka au saitun utawa wong kang bejo fa wallahi mongko demi Allah alladzi kang la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud wiruhu kang saliyane alladzi inna ahadakum temen suhune salah siji sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan pengamalane ahli swarga hatta mayakuna singgo ora ana bainahu iku tetep ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane jannah apa illa dhiraun angin sak dhira saking deketnya ya faisbiku mongko dingini alaihi ing atase ahad apa alkitabu pesten faya malu nuli ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan pengamalane ahli neraka fa yadkhuluha nuli manjing sapa ahad ing nar wa inna hatakum lan temesuni salah siji sira kabeh iku layak malu yakti bakal ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan pengamalane ahli neraka hatta mayakuna sehingga ora ana bainahu iku tetep ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane nar apa illa dhiraun angin sak dhira faisbiku mongko dingini alaihi ing atase ahad opal kitabu pesten faya malu nuli ngamal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan pengamalan ahli swarga fayadkhuluha nuli manjing sapa ahad ing jannah rawahu ngriwayataken hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Ini hadis keempat, hadis yang diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata Rasulullah bercerita kepada kami, sedangkan Rasulullah itu adalah orang yang jujur dan orang yang sangat dipercaya. Rasulullah ceritanya gini, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Jadi penciptaan manusia itu kamu dikumpulkan di kandungan ibumu selama 40 hari pertama berupa mani. 40 hari pertama, lalu setelah itu 40 hari kedua berupa darah yang menggumpal. Ya, getih kempel itu semuanya kuno ala kotan misalnya dalika 40 hari. Jadi 40 hari pertama mani, 40 hari kedua darah, segumpal darah itu. Segumpal darah, lalu semuanya kuno mudghatan misalnya dalika, lalu menjadi segumpal daging. 40 berarti 120, 4 bulan ya. 4 bulan, usia kandungan 4 bulan, lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin ini.
disuruh untuk meniupkan ruh kepada janin ini yang masih berumur 4 bulan. Setelah ditiupkan ruh, malaikat ini juga diperintah untuk menulis 4 perkara. Tulis 4 perkara. Apa itu? Pertama, menulis rizki janin, menulis rizkinya si janin ini. Jadi rizki kita, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita orang yang bercukup, orang yang cukup, mau kita orang yang sehari dapat gaji berapa, sebulan dapat gaji berapa, mau kita makan kapan, mau kita minum kapan, rizki-rizki seperti itu sudah ada, sudah ditulis semenjak kita dalam kandungan umur 4 bulan. Itu yang pertama yang ditulis rizki. Yang kedua adalah ajal. Ajal itu masa hidup kita. Jadi semenjak kita di kandungan, masa hidup kita sudah ada tulisannya. Mau mati muda, mau mati tua, mau mati ninggalin anak berapa, mau matinya pas lagi apa, pas ngapain. Kematian kita, masa hidup kita berapa tahun, itu sudah ada tulisannya semua. Pada saat kita dijanin umur 4 bulan tadi. Wah, ngeri. Wa amalihi. Yang ketiga ditulis amalnya, ditulis perbuatannya, perilakunya. Jadi sebenarnya kita ngelakuin apapun itu sudah ada catatannya waktu kita masih dijanin umur 4 bulan. Ngeri ya, wasyakin amsaidun yang terakhir sudah ada tulisannya, sudah ditulis pada saat kita dijanin umur 4 bulan. Apakah kita ini termasuk orang yang celaka atau kita ini termasuk orang yang beruntung? Ini takdir berperan di sini. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah satu dari kalian, jadi maksudnya akan ada seseorang gitu ya, akan ada seseorang yang semasa hidupnya itu melakukan amalan-amalan ahli surga, berbuat baik sepanjang hidupnya, layak malu bi amal ahli jannah hatta mayakuna baina wa baina ila dirun. Sepanjang hidup dia melakukan pengamalan ahli surga, sepanjang hidup dia berbuat baik, sampai saking baiknya dia, andaikan diukur jarak dia dan surga itu sudah kacek 1 dhira. 1 dhira itu berapa ya? Setengah meter mungkin. Saking dekatnya dengan surga, saking pengamalan, saking perilakunya dia itu sepanjang hidup baik. Faisbiku ahli alkitab. Lalu datanglah ketetapan Allah, datanglah kepastian Allah, datanglah takdir Allah. Tiba-tiba dia berubah. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia beramal, jadi setelah sepanjang hidup dia amal baik, dilalah, datanglah ketetapan Allah, datang kepastian Allah, datang takdir Allah. Dia tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba maksiat, dia beramal seperti pengamalannya ahli nar, dia berbuat buruk banget, fayadkhuluha. Dia mati, dia masuk neraka. Tidak ada gitu ya. Nabi cerita ada orang kayak gitu. Ini ngajarin kita gimana? Ngajarin kita bahwa yang saya ambil dari cerita ini, cerita yang pertama ini, pertama kalau kita berbuat baik, jangan berbangga, jangan akhirnya merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita nggak tahu kapan mati kita nggak tahu mati kita tuh kayak gimana, gitu ya. Kalau kita udah baik, semisal kita udah sholat gak pernah bolong, semuanya dilakuin lah hal-hal baik, itu jangan pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu mati kita dalam kondisi kayak gimana. Ini karena ada ceritanya gitu, orang sepanjang hidup dia berbuat baik, tiba-tiba menjelang kematiannya dia berbuat buruk, akhirnya suul khotimah, masuk neraka. Maka kita di sini nggak, ini di sini Rasulullah ngajarin kita nggak boleh sombong jadi orang. Semua orang mungkin berubah, semua itu tergantung Allah. Maka juga kita di sini diajarkan
pelajaran kedua yang saya ambil dari cerita ini adalah kita selalu banyak-banyak doa sama Allah. Ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu, dan semoga mati kita termasuk besok mati husnul khotimah. Amin. Terus Nabi melanjutkan ceritanya, ada lagi, wa inna hatakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhulu. Kalau ini ceritanya sebaliknya tadi. Jadi sepanjang hidup dia itu maksiat. Sepanjang hidup dia maksiat, kaane api belas sampai saking dekatnya dengan api neraka itu. Ya tadi satu dira enggak ada antara orang ini dan api neraka itu, saking yang dikerjain itu elek semua. Nah, lalu tapi datanglah ketetapan Allah, datang takdir Allah, datang kepastian Allah. Dia di akhir hayatnya beramal pengamalannya ahli surga, dia mati lalu masuk surga. Ini kebalikannya tadi. Jadi, dan ini juga yang pelajarannya bisa saya ambil dari cerita kedua, yaitu kalian-kalian yang bukan kalian, kita yang saya pernah nemu banyak orang yang putus asa karena saking banyaknya dia bermaksiat kepada Allah. Putus asanya gini, saya udah kadung terlalu banyak dosa, buat apa saya tobat gitu kan? Saya terusin aja dosa saya. Toh saya tobat juga nggak akan diterima. Itu salah. Karena ini ada orang yang setiap harinya berbuat jelek, dilalah, datang ketetapan Allah, dia berubah, dia beramal seperti pengalamannya ahli surga, dia masuk surga. Dan namanya orang tobat itu kalau sudah tobat kan seperti anak kecil yang baru dilahirkan, dosanya hilang semua. Semoga Allah selalu menerima tobat kita semua. Ya karena itu keuntungan tobat, kalau kita udah tobat, kita seperti bayi yang udah dilahirkan lagi, suci, gak ada dosa. Maka jangan pernah ngeremehkan juga sama orang-orang yang kelihatannya setiap hari berbuat dosa. Bisa jadi dia tobat jadi waliun, wallahu alam bishawab. Makanya jangan pernah membenci orangnya, tapi benci maksiatnya aja. Misal ada orang maksiat, ya kita jangan benci orang yang melakukan maksiat, tapi kita benci maksiatnya. Karena orang yang maksiat sangat-sangat mungkin dia untuk tobat, dan sangat-sangat mungkin dia untuk malah derajatnya juga lebih tinggi daripada kita. Siapa yang tahu kan, tidak ada. Maka ini loh keuntungannya. Ini saya juga pengen ngomong, keuntungannya Allah itu nggak memberitahu kita takdir kita, supaya manusia itu selalu berusaha, supaya manusia itu mau berikhtiar. Kalau semisal takdir itu kita udah tahu, kita tahu nih ada tulisannya, semisal ini Mars ahli CR ahli surga, amin. Lah itu ngapain saya ibadah? Atau tulisannya saya, takdir saya sudah masuk surga, saya nggak bakal ibadah gitu. Karena tulisannya sudah pasti kan, nggak mungkin Allah salah nulis kan. Tulisan saya sudah pasti Mars Ali masuk surga semisal. Ya udah ngapain saya ibadah gitu. Nah itu, ini hikmah takdir kenapa kok disembunyikan itu gitu. Ini kan nggak ada yang tahu mana yang mau masuk surga, mana yang mau masuk neraka. Itu supaya kita selalu berikhtiar, supaya kita selalu berhati-hati, supaya kita selalu rendah hati bahwa kita nggak lebih baik dari orang lain. Selalu orang lain lebih mulia daripada kita gitu. Karena nggak ada yang tahu akhirnya. Itu salah satu hikmahnya kenapa kok takdir itu disembunyikan dari kita, supaya kita juga selalu berhusnudzon kepada Allah. Dikasih cobaan husnudzon, mungkin ini Allah lagi sayang sama saya, lagi sayang sama. Itu termasuk salah satu hikmahnya kenapa takdir disembunyikan. Jam berapa aja? Jam berapa? Oke. Lanjut ya. Hadis kelima. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima, an ummil mukminin, saking dan riwayataken saking ibuke wong kang padha iman, ummil mukminin.
ibunya orang-orang yang beriman. Ummi Abdillah rupane Ummi Abdillah, Aisyah rupane Sayyidah Aisyah radhiyallahu mugi-mugi ngedahaken bentuk sinten Allah Gusti Allah anha saking Aisyah. Qala dawuh sinten Aisyah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahdasa gawe-gawe utawa ngenyar-ngenyari sapa man, iku ahdasa gawe-gawe utawa ngenyar-ngenyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun ayah syariah, fi amrina ing dalem perkara ingsun ayah syariah syariat, hadza rupani kikil agama Islam, hadza rupani kikil agama Islam, ngenyar-ngenyari ma ing barang, ma ing perkara, ma ing barang. Jadi kalau abadim kalau saya maknanya di abadim itu ma itu barang. Kalau saya diliripin ma ing perkara, ma ing perkara laisa kang ora ono apa ma, laisa kang ora ono apa ma iku minhu saking amrina, iku minhu saking amrina. Yuman ahdasa ya fahuwa mongko utawi emma, fahuwa mongko utawi ma iku rodun den tolak, iku rodun den tolak. Rawahu riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem suwiji riwayat li muslimin kedua Imam Muslim, man utawi hadis man amila amalan, man utawi hadis man amila amalan, man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man amalan ing amal laisa kang ora ono iku alaihi tetep ing atase amal, iku alaihi tetep ing atase amal apa amruna perkara kita, apa amruna perkara kita, fahuwa mongko utawi amal, fahuwa mongko utawi amal iku rodun tentola, iku rodun tentola. Nah, hadis yang kelima dari Ummul Mukminin Siti Aisyah yang baru-baru ini tenar ya lagu tentang beliau. Dari Dewi Aisyah dawuh Rasulullah bercerita, Rasulullah dawuh barang siapa yang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, barang siapa yang membuat hal baru dalam syariat kita yang mana bukan termasuk syariat ya maka ditolak. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Atau dalam riwayat lain yang dibawakan oleh Imam Muslim, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan amal, sebuah amal yang bukan termasuk ajaran kita maka itu ditolak. Di sini tuh gini ya hadisnya, jadi membuat hal baru dalam agama gitu. Membuat hal baru dalam agama kalau di syarahnya tuh dicontohkan ada seorang yang anaknya itu seharusnya kena rajam. Anaknya itu harusnya kena rajam, lapor ke Rasulullah minta dia punya inisiatif gini, wahai Rasulullah, mungkin bisa nanti anak saya yang dirajam ini saya ganti dengan 100 onta dan 1 budak. 100 kambing dan 1 budak. Gimana ndak? Apa bisa ndak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wah ndak bisa. Itu ditolak. Ya, ini ditolak itu gitu. Jadi kita bikin inisiatif kita untuk agama ini nggak bisa. Semuanya sudah ada, semuanya sudah turun sesuai syariat. Itu kalau saya gampangin contohnya gini loh, kayak kita mungkin inisiatif ada orang inisiatifnya apa ya, mungkin duhur, dia sholat duhurnya dia semangat kan,
Saya siang-siang saya hitung olahraga lah, masa sholat duhur cuma 4 rakaat, saya mau sholat duhur 10 rakaat. Nah, buat kayak gitu tuh nggak boleh, jelas mardut ya. Nah, cuma amalia NU yang sering dikaitkan sama hadis ini, yang katanya sering buat-buat tuh ngawur orang yang ngait-ngaitin kayak gitu tuh. Karena orang NU, ulama-ulama NU semuanya sampai dari atas itu semua punya dalil, punya pegangan ya. Gak mungkin mengamalkan sesuatu tanpa pegangan, itu gak mungkin, semuanya pasti punya dalil. Jadi ya ini hadis yang sangat gimana ya, kalau dipahami secara sempit maka nanti jadi ekstrim. Pokoknya semua hal yang baru ditolak, HP ditolak, live di Instagram gini ditolak, tertolak di dalam agama. Karena zaman dulu Kanjeng Nabi nggak pernah ada orang ngaji live pakai Instagram. Ini kalau kita pahami secara sempit gini akan ya hadisnya ini, kita akan jadi orang ekstrim. Kita perlu jadi memang suatu hal yang memang benar-benar nggak pernah ada di zaman Kanjeng Nabi dan nggak sesuai sama syariat ya, mukhalifan li syar'i. Nah ini ala khilafi syar'i ini ya takunu mardudatan ala fa'iliha. Barang yang baru dan gak sesuai sama intisari syariat, maka ini ditolak. Mungkin cukup sekian dulu sampai hadis kelima, tadi mulai dari hadis ketiga. Besok lanjut hadis ke-6 berarti ya. Hadis ke-6, sebelum kita tutup monggo kita baca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.